Assalamualaikum, hai. Di video kali ini aku ceritanya mau mulai praktekin yang namanya budgeting buat keuangan bulanan aku. Jadi di sini aku masih belajar ya teman-teman. Kemarin sebelumnya aku ketemu sama iklan di media sosial gitu mengenai manajemen finansial kayak gitu. Jadi iseng aku daftar, berhubung bayarnya nggak terlalu mahal, dan di situ kita dikasih materi dalam bentuk video gitu, terus dikasih kayak template yang bisa kita print buat bikin budgeting bulanan kita. Jadi memang sebelumnya aku sama sekali nggak tahu apa atau nggak tertarik ya sama budgeting kayak gitu, sampai aku ketemu sama iklan financial planner itu. Terus nggak sengaja juga pas browsing YouTube keluar tentang budgeting. Instagram juga sering keluar tentang budgeting. Aku baru sadar kalau ternyata budgeting itu kayaknya menarik dan perlu gitu buat keuangan keluarga. Dan aku sadar kalau selama ini keuangan aku itu gak sehat sebenarnya. Selama ini pengaturan keuangan keluarga itu mengalir aja kayak biasa, tanpa ada target, tanpa ada saving. Ya udah, saat banyak habis, saat dikit juga habis. Jadilah aku berniat mau mulai mengatur keuangan dengan lebih teratur, punya planning, punya saving ke depannya. Mungkin kalau dipikir dan dibandingin sama yang lain, aku telat tahu atau telat memulai. Tapi bagi aku lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Nah, sebelum mulai kita harus tahu dulu kenapa sih kita harus pakai mengatur keuangan segala. Repot tahu, semua dicatat. Beli ini dicatat, ada pemasukan tiba-tiba dicatat. Ya nggak gitu, karena dengan mengatur keuangan kita bisa menjaga kondisi keuangan kita atau keluarga kita tetap stabil sepanjang bulan tanpa khawatir tanggal tua atau tiba-tiba ada pengeluaran yang tak terduga, seperti ada yang sakit atau tiba-tiba kita mengalami masa sulit seperti kayak pandemi kemarin. Selain itu, dengan mengatur keuangan, kita bisa menabung untuk apapun yang kita inginkan, seperti persiapan pendidikan anak, atau mau beli rumah, atau untuk menikmati masa tua kelak, untuk liburan, bahkan untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Oh ya, sebelum kita lanjut, yang mau belajar bareng, yang suka videonya, tolong di like, subscribe, dan komen ya. Makasih. Nah, kita mulai. Contohnya ini keuangan keluarga aku dalam kondisi yang ada hutang. Pembagiannya sebesar 75, 20, dan 5. Kalau kita nggak punya hutang, itu pembagiannya 50, 30, 20. Jadi kita bikin 3 pos, yaitu pos living, pos saving, dan pos playing. Pos living sebesar 75%, pos saving 20%, dan pos playing 5%. Yang masuk pos living itu antara lain kayak zakat, infak itu minimal 2,5%. Lalu untuk hutang masuk pos living itu maksimal 35% ya dari pos living. Terus yang termasuk juga seperti tunjangan untuk keluarga, seperti orang tua atau mertua, lalu belanja-belanja rutin bulanan, mingguan, bensin, bayar pajak, bayar pulsa listrik atau pulsa
handphone, beli gas, beli galon, jajan anak, dan termasuk juga jajan kucing seperti aku. Dan di post saving itu 20% itu nabung dana darurat atau nabung sinking fund, dan juga nanti ada untuk investasi, bisa juga berupa logam mulia. Dan untuk post playing itu ada 5% yang masuk post playing itu seperti kado atau ngamplop saat ada hajatan, mau beli baju atau mau beli skincare, mau liburan atau mau makan di luar, dan termasuk juga di sana kayak bayar paket TV berlangganan. Jadi memang untuk yang ada tanggungan hutang, playingnya sedikit ya teman-teman, cuma 5%. Ya mau gimana lagi, kalau dalam kondisi berhutang kita harus capai target untuk lunasin hutang dulu baru senang-senang. Tapi bukan berarti kita nggak boleh senang-senang sama sekali, kita masih ada budget kok untuk senang-senang, cuman memang lebih dibatasi. Dan kita juga bukannya nggak bisa beli barang-barang karena harus bayar hutang. Bisa kok, kita bisa beli apa yang kita inginkan, tapi dengan cara menabung. Yang penting sekarang niatnya yang utama adalah untuk mengatur keuangan keluarga agar sehat dan kita punya tabungan, dan yang utama itu kita bisa lunasin hutang-hutang kita. Oh ya, yang terpenting gimana kita bisa ngelunasin hutang tanpa harus membuat hutang yang baru. Setuju kan teman-teman? Oh ya, persenan tadi itu nggak mutlak ya teman-teman. Ini cuman salah satu contoh. Jika nanti ada dalam perjalanannya itu ada yang ditambah atau yang dikurang, itu nggak masalah. Ini karena aku baru memulai, aku coba pakai persentase yang ada di materi yang aku dapatkan. Nanti bulan depan nanti kita akan evaluasi setiap bulan apakah metode ini cocok untuk keuangan keluarga kita, karena budgeting itu sebenarnya fleksibel ya teman-teman, tergantung kondisi keuangan kita masing-masing, tergantung berapa juga income masing-masing keluarga kita. Jika terjadi peningkatan penghasilan atau gajinya naik di bulan berikutnya, itu diusahakan post living sama playingnya tetap ya teman-teman. Dan yang kita tambah itu post saving. Jadi kelebihan gaji itu kita masukin ke post saving. Bisa kita tambahkan ke tabungan dana darurat, atau bisa juga kita tabung untuk pembayaran hutang. Oh iya, mohon maaf sebelumnya, ini bukan bermaksud untuk ria ya teman-teman. Mungkin nominal ini bisa jadi sebagian orang itu kecil, atau ada sebagian orang yang menganggap itu besar. Tapi mohon banget jangan perhatikan nominalnya ya. Ini maksud aku cuma mau sharing buat pemula-pemula yang sama kayak aku. Jadi di post living aku ngebagi lagi jadi 3 sub post, post kecil. Nah itu post giving, post yang rutin, pengeluaran rutin, dan post hutang. Post giving aku itu untuk orang tua dan sedekah, sedangkan post rutin itu kayak belanja bulanan, mingguan, beli pulsa, beli kebutuhan anak atau kebutuhan kucing.
Masing-masing keluarga tentu berbeda ya teman-teman. Ada yang pengeluarannya tuh banyak, ada yang pengeluarannya tuh sedikit, ada yang belanja bulanannya banyak, ada yang belanja mingguannya sedikit, belanja bulanannya sedikit. Ya tuh berbeda-beda tergantung kebiasaan masing-masing keluarga. Khususnya keluarga aku ini nggak murni semuanya pengeluaran keluarga ya teman-teman, karena sebagian pengeluaran itu suami yang menanggung, seperti beli susu anak, beli pampers, itu di luar pengeluaran yang aku anggarkan. Nah, pos kecil yang ketiga itu hutang. Aku punya hutang sama BTN dan beberapa hutang ke saudara. Jadi hutang BTN itu pasti setiap bulannya, dan hutang keluarga mungkin aku tabung dulu, aku sisain dulu sebesar 100.000 per bulan. Setelah dijumlahin, jumlahnya itu harus persis sama dengan yang halaman pertama tadi, yaitu 75% dari income, itu 4.875.000. Next, kita akan mengisi pos saving yang sebesar 20%. Di dalam pos saving ini ada yang namanya nabung dana darurat. Idealnya kita harus punya dana darurat itu sebesar 12 kali pengeluaran loh teman-teman. Pengeluaran bulanan, 12 kali pengeluaran bulanan. Namun untuk mendapatkan 12 kali itu tentu harus ditabung dulu per bulannya. Untuk bulan sekarang itu aku misalnya cuma nabung dana darurat sebesar 200.000. Bulan ini aku ngelebihin savingnya di logam mulia ya teman-teman. Maksudnya aku berniat untuk nabung logam mulia ini, ya nantinya logam mulia ini bisa dimanfaatin buat apa aja. Bisa juga dimasukin ke dana darurat atau buat nabung untuk persiapan masa depan atau sekolahan anak. Karena menurut aku nabung logam mulia itu harganya nggak pernah turun. Jadi insya Allah setiap bulannya aku mau usahain nabung logam mulia. Nah, pas dijumlahin totalnya 1.300.000 pas ya teman-teman, sama yang di 20% dari income di halaman pertama. Next, yang pos yang terakhir yaitu playing, itu sebesar 5%. Kalau aku kaliin itu adalah sebesar 325.000. Cuman di sini untuk uraiannya aku belum bikin itu untuk apa aja, aku baru kelompokin aja di pos playing. Nanti untuk bulan depan mungkin sudah ada planning untuk pembagiannya. Oke, sip. Budgeting pertama aku udah jadi. Insya Allah aku akan bikin terus tiap bulan. Sebenarnya budgeting ini udah jadi awal bulan Juli kemarin, cuman karena keterbatasan waktu, kemampuan edit segala macam ya baru bisa ke-upload.
Ya, harap maklum ya teman-teman, maklum. Namanya juga pemula. Untuk finishing, aku kasih stiker-stiker lucu-lucu biar tambah semangat. Dan aku bikin quotes, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum.